Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman muda semuanya. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat datang di Talk Live spesial, persembahan dari YCCR Jakarta dengan tema besar 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% berjuang melawan COVID-19. Tujuan dari acara ini adalah kita mau memberikan informasi yang lengkap dan mendalam untuk kita semua terkait COVID-19. Secara khusus untuk kita semua yang berada dalam keluarga besar pembaharuan karismatik Katolik, Keuskupan Agung Jakarta. Karena COVID-19 ini pelan-pelan sudah mulai masuk ke lingkaran terdekat kita ya. Kalau teman-teman rasakan, dari sungguh-sungguh program ini kita mau cari tahu lebih dalam tentang COVID-19 dengan narasumber-narasumber yang sudah kita pilih. Program ini akan berjalan dalam bentuk series minggu ini dan nanti akan ada lagi minggu depan. Kami akan umumkan nanti di akhir untuk program-program kami selanjutnya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sedikit aturan main untuk acara kita pada siang hari ini. Meeting webinar oleh kawan atau Ibu sekalian dapat meng-unmute selama session berlangsung, sehingga session kita dapat berlangsung secara efektif dan sebisa mungkin video dapat di-open ya Bapak Ibu, supaya kita semua bisa saling melihat wajah satu sama lain. Lalu yang kedua, nanti akan ada session question and answer yang kita dapat tanyakan ke narasumber, akan tetapi untuk question and answer mohon dapat diajukan di kolom chat. Nanti saya akan mencoba merangkum setiap pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Ya, itu aturan main kita siang hari ini nggak banyak. Sebelum kita masuk ke Talk Live pada siang hari ini, izinkan saya untuk membuka pertemuan kita siang hari dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa, demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih karunia. Jika sampai dengan hari ini Tuhan masih menjaga kami, memelihara kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul dalam Zoom meeting ini, dalam sebuah acara di mana kami sama-sama mau belajar tentang pandemi yang melanda kami ini. Tuhan, biar pengetahuan yang baru, supaya kami nggak salah langkah, supaya kami nggak salah mengambil keputusan, supaya kami siap dan bijaksana. Kami mau seperti wanita yang bijaksana, kami nggak mau seperti wanita yang bodoh. Dan biarlah sungguh-sungguh pertemuan pada Zoom meeting ini boleh memberikan sesuatu bagi kami. Berkati narasumber kami, Dr. Stefanus yang nanti akan membicarakan, biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu boleh ada bersama dengan dia dan boleh menyampaikan kebenaran terjadi tentang penyakit ini dan sungguh-sungguh boleh menjadi wawasan, pengetahuan bagi kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan session ini 1 jam ke depan dalam tangan kasih-Mu. Kami naikkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke narasumber, izinkan saya untuk membacakan beberapa fakta terkait COVID-19 yang sedang hot saat ini ya. Di bulan September 2020, kita dikejutkan oleh melonjaknya jumlah case positif COVID-19, khususnya di Jakarta. Padahal bulan-bulan sebelumnya kita sedikit bernapas lega, kita sedikit longgar, di mana teman-teman tahu perbelanjaan mulai dibuka, restoran mulai dibuka, perkantoran sudah mulai normal, ekonomi sudah mulai berputar kembali, tetapi selama beberapa hari terakhir, data positif COVID-19 melonjak tajam. Ya, pada tanggal 3 September 2020, DKI mencatatkan kasus positif rate tertinggi, rekor, dengan jumlah 1.359 orang. Dan kalau diperhatikan, beberapa hari terakhir penambahan kasus di DKI selalu mencapai angka 1.000, bahkan lebih. Ya. Lalu, seperti yang kita saksikan juga di televisi, juru bicara dan ketua tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa saat ini jumlah keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah terokupansi 60% untuk ruang isolasi dan ICU sebesar 77%. Dan kondisi ini sangat-sangat tidak ideal. Kalau terus bertahan seperti ini, tidak ada perubahan,
dipastikan selama beberapa minggu ke depan rumah sakit akan full dan tenaga medis akan kolaps. Ya, ini fakta-fakta yang cukup mengejutkan kita, dan nanti sama-sama kita akan tanyakan ke narasumber kita yang sudah kita undang, yaitu Dr. Stefanus. Sebelum kita undang narasumber, saya akan persilakan panitia untuk menampilkan tayangan slideshow berikut ini. Silakan teman-teman semua. Dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi. Belajar dari rumah dan usahakan beribadah juga dari rumah. Ya, itu dia pernyataan Gubernur kita Anies Baswedan sekitar 3 hari yang lalu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, bersama kita saat ini sudah hadir narasumber kita, Ketua Tim Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Geraha Kedoya Jakarta. Langsung saja kita panggilkan Dr. Stefanus Satrio Ranti, SPPD. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang. Shalom semuanya. Baik, sehat. Sehat ya, Dok? Ya, sehat. Dokter, boleh tahu ini lagi di rumah sakit atau sedang libur hari ini? Tidak di rumah sakit dan tidak sedang libur juga. Saya kebetulan baru saja selesai tugas gereja. Jadi memang baru selesai, baru aja selesai. Dan baru selesai juga ngerapiin slide untuk hari ini gitu sebenarnya. Oh. Oke. Dokter, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ketemu dengan kita semua nih di keluarga Pembaharuan Karismatik Katolik. Ya, sama-sama. Dokter, mungkin langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama ya untuk talk live kita pada siang hari ini. Oke, baik. Dokter akan mau menampilkan sesuatu atau? Ya, mungkin saya akan langsung mulai aja. Saya akan memberikan presentasi, mungkin sebentar. Saya rasa pertanyaannya pasti akan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah saya sampaikan siang hari ini. Jadi saya nggak akan terlalu lama. Mungkin saya akan sampaikan beberapa poin-poin penting yang perlu kita waspadai dan kita perlu pahami bersama. Gitu. Baik, silakan dokter. Saya mulai ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Oke, bisa dilihat semuanya? Bisa ya? Oke, baik. COVID-19, what we have known so far. Jadi, kalau kita bicara mengenai coronavirus, ini sejarahnya saja, tadi juga sudah dibacakan oleh Mas Gary juga. Pada prinsipnya, seperti kita ketahui bersama bahwa memang mulai masuk di Indonesia memang sejak bulan Maret 2020. Kemudian secara definisi, teman-teman sekalian mungkin bisa baca di sini bahwa dia keluarga besar virus corona yang menyebabkan gejala ringan sampai dengan berat. Kemudian ada jenis baru, yang saat ini adalah jenis baru. Kemudian gejala klinisnya mulai dari gangguan pernapasan, kemudian demam, batuk, bahkan sampai kasus yang berat yaitu adalah kematian. Kalau kita lihat ini yang banyak ditakuti orang, yaitu dia bisa menempel pada benda-benda mati dengan jarak waktu kurang lebih 2 hingga 5 hari. Ini dia sendiri memang bisa mati dengan menggunakan disinfektan yang cukup efektif. Nah, ini tanda dan gejalanya. Kalau kita lihat sama-sama, memang yang salah satu tanda kunci yang utama adalah adanya demam. Demam itu mencapai 80% kasus. Kemudian ada batuk dan lemas, kemudian diare, bahkan sampai ada mual dan muntah. Akan tetapi ini kalau kita lihat adalah laporan bulan Februari 2020.
makin ke sini bentuknya makin aneh. Jadi mulai dari nggak bisa mencium atau kehilangan penciuman, kemudian mulai ada gangguan kulit yang sebenarnya eh, bisa ditemukan sangat banyak pada penyakit lain. Itulah sebabnya kenapa dokter menjadi sangat berhati-hati ketika menemukan kelainan apapun, karena kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan COVID di dalamnya saking luasnya. Nah, ini kalau kita lihat derajat beratnya penyakit, kalau kita lihat sama-sama, memang 80% kasus sebenarnya hanya mild dan moderate. Jadi yang berat itu sebenarnya kecil. Ini data memang Februari 2020, dan ini data di Cina, yang satunya lagi data di Amerika. Tapi pada prinsipnya sebenarnya hal ini sama dengan yang terjadi di Indonesia. Saya akan langsung saja. Ini untuk yang berat, memang perjalanan harinya adalah 15 hingga 22 hari, sehingga itulah alasan kenapa pasien itu memang diminta untuk, ketika gejalanya ringan, diminta untuk isolasi mandiri hingga 14 hari. Karena kalau kita lihat sama-sama di sini ada titik potong terberatnya, gejala terberatnya atau gejala puncaknya itu di 8 sampai 12 hari, dengan rata-rata di Indonesia sendiri sebenarnya 10 hari. Kemudian ini faktor resikonya, kalau kita lihat banyak sekali yang mencoba menghubungkan faktor-faktor resiko dengan derajat berat atau sedangnya, derajat ringan atau sedang atau beratnya penyakit. Ada umur, jenis kelamin, kemudian ras, obesitas, hipertensi, diabetes, dan rokok. Tetapi sampai saat ini semua masih hipotesis, kita masih nggak tahu, karena ada pasien yang umurnya sama, nggak punya komorbid, tapi gejalanya berat. Ini penularannya teman-teman pasti sudah tahu, jadi dia menular dari jarak 1-2 meter, kemudian lewat melalui batuk. Ilmu yang baru barangkali ruangan tertutup itu juga menjadi dengan tinggal di ruang tertutup, berada dalam jangka waktu yang lama, itu seringkali memang bisa meningkatkan resiko dari penularan COVID. Inilah yang menjadi kesulitan, karena kantor-kantor kita rata-rata ada di lantai 10 ke atas, yang notabene pasti jendela nggak bisa dibuka, jadi nggak mungkin. Kemudian sekarang posisi kita di mana? Ini adalah kasus data per 12 September 2020 sekitar jam 8 pagi kemarin. Ini di seluruh dunia sudah mencapai, kematiannya sudah mencapai 918.962 dengan recovery-nya mencapai 20 juta. Jumlah kasus per hari masih belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Kemudian ini yang terjadi di Indonesia, teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa tidak ada tanda penurunan sama sekali mulai dari tanggal 11 Maret hingga saat ini kita berada di 12 September. Ini data 2 hari yang lalu saya ambil. Jadi kalau kita lihat grafiknya terus naik, jadi nggak ada tuh istilah sekarang kita kurva kedua lah, kurva ketiga, dan seterusnya. Kurva pertamanya kita belum selesai. Ini kasus per harinya, kalau kita lihat dia masih terus menanjak, dengan kasus di atas lebih dari 20, positif rate-nya dia lebih dari 20%. Artinya dari 100 orang yang di swab, ada 20%, ada 20 orang yang positif. Ini teman-teman pasti sudah tahu, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bahwa saat ini kasus kita adalah 7%, dengan Indonesia itu 14%. Jadi dari 100 dari semua swab kita temukan kurang lebih 7%. Kemudian setelah PSBB, kalau teman-teman bisa lihat, nggak ada tanda-tanda sama sekali menurun. Kemudian kasus aktif positif juga makin naik. Kemudian ini level pemakamannya, dan ini kalau kita bisa lihat grafiknya akan terus menanjak. Kasus meninggal ini grafiknya akan terus menanjak. Angka kematian memang kalau kita lihat hanya 4,1%, cukup rendah, di bawah 4,1%. Akan tetapi ya, kami sebagai klinisi nggak pernah memandang angka, karena setiap orang yang kita lihat itu berharga. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk benar-benar menekan angka ini hingga ke angka 0%. Betul, fakta ini bahwa betul tidak ada ruang isolasi di Jakarta memang sudah penuh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di tempat praktek saya ada 2 tempat praktek, dan kedua-duanya yang satu Geraha Kedoya sudah 100% penuh, 20 tempat tidur, sedangkan rumah sakit dekat rumah saya, di tempat saya praktek juga di RSUD Kebayoran Baru, itu kasusnya sudah 90% terisi. Jadi memang
ini benar fakta bahwa tidak ada tempat lagi untuk pasien-pasien yang khususnya membutuhkan perawatan intensif, yaitu yang kasus sedang dan berat. Kemudian ketersediaan ICU ini data 2 hari yang lalu, tapi sebenarnya kalau kita lihat data kira-kira kemarin itu kalau kita lihat tinggal di bawah 20 tempat tidur ICU yang tersisa. Kemudian yang paling penting sekarang adalah apa yang kita bisa lakukan. Ini juga slide dari gubernur kita menyatakan bahwa segala sesuatunya akan ditutup. Kita akan kembali seperti PSBB awal. Hari ini ada konferensi lagi untuk menyatakan apakah mungkin akan di PSBB dilonggarkan atau kemudian malah PSBB kembali lagi, saya tidak tahu karena sempat ada perdebatan. Tetapi fakta yang disampaikan kemarin oleh Pak Gubernur Anies Baswedan benar adanya, bahwa kita memang saat ini krisis tidak hanya tempat tidur tetapi juga krisis dokter. Karena yang sering dibahas adalah selalu masalah tempat tidur dan tempat tidur, padahal sebenarnya tenaga kita juga sudah sangat-sangat tipis. Nah, inilah yang membutuhkan perhatian khusus dari teman-teman, karena sesungguhnya penanganan COVID terutama itu bukan di dokter. Kami garda terakhir. Kalau teman-teman saya bilang kami garda terakhir. Garda terdepannya adalah justru masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah gunakan masker. Klasik, tetapi seringkali salah. Yang harus dilakukan, penggunaan masker harus benar, karena seringkali penggunaannya salah. Yang paling penting adalah pertama cuci tangan dulu, kemudian pakai masker, kemudian maskernya harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kemudian apabila tidak digunakan, maka harus ditaruh ke dalam bag atau kantong. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya, itu harus ditaruh di dalam kotak supaya ketika mau makan itu nggak terkontaminasi dari tempat makan dan sebagainya. Kemudian terakhir tentu cuci tangan. Ini yang berbahaya, yang sering kali dan masih terjadi sampai kemarin, bahkan di tempat praktek saya masih ada yang menggunakan masker di bawah hidung, kemudian menggunakan masker yang tidak proporsional, jadi dia pakai masker biasa yang udah kotor sekali. Kemudian bahkan ada beberapa ibu yang memberikan masker untuk anaknya dari ibunya sendiri. Nah, ini yang penting, dia harus nutupin dagu, kemudian juga nutupin hidung. Oke, ini mungkin sudah banyak didengar bahwa dengan menggunakan masker, maka sebenarnya masker kita memproteksi orang lain dan masker orang lain memproteksi kita. Maka harus dua arah. Kalau teman-teman pernah lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa dengan masker kita mencegah diri kita tertular, betul, tetapi angkanya akan lebih tinggi ketika orang lain pun juga menggunakan masker. Maka dari itu, jangan lupa, jangan segan-segan untuk meminta orang lain yang belum menggunakan masker untuk menggunakan masker. Oke, ini yang mungkin teman-teman juga sering temui, bahwa masker itu sebenarnya mengurangi oksigen di dalam tubuh, padahal faktanya tidak. Ini sudah dibuat oleh WHO 5 Juni 2020. Yang berbeda dari WHO adalah WHO memperbolehkan orang tidak menggunakan masker sambil berolahraga. Nah, hal ini sudah kita sempat bahas di kedokteran dokter spesialis olahraga, bahwa pada prinsipnya sebenarnya selama maskernya digunakan bersih dan sebenarnya tidak membuat pertumbuhan mikrobakteri dan sebenarnya melindungi orang lain. Jadi fakta yang penting adalah olahraga harus tetap pakai masker. Kemudian ini fakta pentingnya juga bahwa kita harus menjaga kebersihan apparel atau pakaian yang kita gunakan. Jadi harus pakai sepatu memang harus ketika masuk rumah harus dilepas dan sebagainya. Kemudian cuci tangan. Nah, ini penting. Saya rasa ini yang paling sering dilakukan, tapi seringkali salah karena terlalu cepat atau sabunnya tidak merata. Nah, hal-hal seperti itu hal-hal kecil sebenarnya, tetapi sangat krusial untuk kita bisa menangani COVID-19 ini. Kemudian ini cuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah jaga jarak. Jaga jarak memang dijalankan 1 meter, tapi beberapa literatur menyatakan bahwa virus ini bisa menular sampai 1,8 meter. Jadi tetap jarak yang teraman sebenarnya adalah hingga mencapai 2 meter. Oke, ini klasik.
saya rasa teman-teman semua juga tahu, ini yang perlu dilakukan pemerintah yaitu 3T, sementara kita semua adalah 3M. Ini klasik sekali. Kemudian ini yang mungkin juga banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Ini saya ambil bahasanya mungkin sedikit medis, tetapi obat-obatan pilihan saat ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter, jadi tidak bisa dibeli sendiri. Saya mohon karena beberapa orang pasien berobat ke poliklinik saya, ke Policovid, sambil menyatakan bahwa dia sudah mengakui dia sudah mengkonsumsi dexamethasone atau bahkan mendapatkan kloroquine yang sebelumnya ramai digunakan tapi saat ini sudah mulai ditinggalkan. Oke, ini adalah vitamin. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang paling sering temui. Dok, saya minum vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Boleh nggak? Saya minum vitamin C 3 gram dok sehari. Saya minum vitamin D, saya minum vitamin E. Nah, pada prinsipnya ini adalah tata laksana yang memang diberikan, tetapi untuk kasus yang memang berat baru kita rubah. Sementara untuk kasus-kasus yang ringan, sebenarnya dosisnya cukup kecil yang bisa kita dapatkan dari konsumsi sehari-hari. Jadi perlu dan tidak perlunya itu sangat bergantung dari kemampuan kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Oke. Nah, kemudian terakhir pertanyaannya adalah apa itu saja yang bisa kita lakukan? Jawabannya tidak, karena ternyata kemarin kita sempat 2 bulan lalu sempat diskusi dengan FKUI, kebetulan guru-guru saya semua ini ternyata memang ada banyak masalah non medis yang sangat mengganggu. Jadi misalnya yang pertama adalah stresor atau stres. Nah, stres ini sendiri ternyata banyak sekali berpengaruh. Kalau ketika kita lihat banyak pasien yang datang dengan kebingungan yang sangat, karena mereka bingung kemana mereka harus isolasi, kemudian bagaimana nasib rumah mereka, kemana mereka harus mengungsi karena ditolak RT, RW, kemudian bagaimana pandangan masyarakat, dan yang tentu saja yang sangat-sangat penting adalah masalah financial atau masalah keuangan. Karena pengobatan COVID-19 sendiri cukup memakan biaya yang besar. Di tengah-tengah ketidakjelasan bahwa biaya diberikan dinas dan sebagainya, kemudian rumah sakit dianggap meng-COVID-kan lah dan sebagainya. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya sendiri memang banyak biaya yang tidak turun dan sebagainya, sehingga pada akhirnya membuat pasien terpaksa harus mengambil uang dari kantongnya sendiri untuk membiayai pengobatannya. Sehingga hal ini membuat kebingungan yang sangat-sangat berat. Gitu. Kemudian yang mungkin yang banyak cukup mengenaskan adalah ketakutan ketika kondisi berat, pasien udah di ruang isolasi, keluarganya nggak bisa ketemu lagi sampai meninggal, sampai masuk sampai dikubur dan sebagainya. Nah, hal ini ternyata memang cukup tinggi dan mengganggu sehingga membuat banyak muncul sekali. Kalau kita lihat di sini 30 ada penelitian yang menunjukkan bahwa masalah psikologis itu meningkat hingga 69%, kemudian di mana 67% yang mengalami depresi dan 68% yang cemas. Ini wajar, tetapi harus kita tata laksana segera sehingga kondisi-kondisi ini, kondisi penerimaan, menerima, mengerti dan bisa mencegah COVID-19 itu juga sangat kita perlukan gitu. Kondisi ketika kita menghadapi stres itu sangat wajar, tapi harus ada jalan keluarnya. Oke, ini pernyataan dari WHO menyatakan bagaimana sih sebenarnya kita harus bersikap menghadapi COVID-19 karena memang situasi ini sangat stres, sangat membuat khawatir, tidak bisa bekerja lagi, mungkin beberapa sudah di PHK. Kemudian tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga tercinta, kemudian ketidakjelasan apakah akan sehat atau tidak. Di tengah-tengah itu semua masih banyak rumor tentu yang beredar sehingga membuat ketakutan itu semakin bertambah. Kemudian yang paling penting adalah ventilasi. Kalau kita bilang namanya ventilasi atau curhat lah bahasa mudahnya. Curhat itu penting, kemudian tinggal di rumah, cari exercise yang baik, kemudian olahraga, cukup tidur, cukup makan, jangan merokok, konsumsi alkohol ataupun obat-obatan lain untuk menghadapi ketika kita dealing sama emosi, karena itu hanya pelarian. Kemudian yang paling penting juga
cari informasi yang benar atau sumber yang benar. Dengan adanya Zoom ini sendiri sebenarnya setidak-tidaknya tidak terhindar dari hoax-hoax yang tidak perlu. Kemudian yang penting juga berdoa. Jadi ini memang banyak sekali, memang sudah ada guideline dari banyak gereja yang menyatakan, tidak hanya gereja sih sebenarnya, tapi semua agama juga mengatakan bahwa kita perlu berdoa untuk hal ini. Karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak kita duga-duga, sesuatu yang kita masih belum tahu datangnya dari mana, dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu memang ini ada beberapa guideline, bahkan sebenarnya sampai gereja itu bikin guideline apa yang harus kita doakan setiap hari. Ini yang bisa kita kerjakan, dan saya percaya bahwa orang benar besar kuasanya. Jadi dengan kita melakukan tindakan profetik untuk berdoa, maka kita sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Di sini dibuat 7-day coronavirus prayer guide. Jadi kita bilang pray for the sick, besoknya pray for the healthcare workers, pray for the vulnerable, pray for the unemployed, pray for our leaders, pray for students and families, and pray for churches. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan. Yang paling penting dan paling terutama adalah berdoa. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa guideline yang bahkan dibuat oleh gereja untuk menentukan membuat kita tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Jadi banyak yang bisa teman-teman kerjakan untuk teman-teman youth atau teman-teman remaja. Mereka bisa at least stay in touch untuk saling menjaga kondisi emosi, menjaga insanity. Jadi memang banyak yang bisa kita kerjakan. Menjaga sanity. Jadi mereka kita saling menjaga lah satu sama lain. Kemudian kalau memang bisa donor darah, karena memang saat ini darah kita sedang kekurangan karena banyak yang tidak berani untuk donor darah. Kemudian volunteer di dalam lingkungan, di dalam paroki mungkin. Jadi saling menelpon satu sama lain, menelpon orang yang lebih tua, menanyakan kabar, sehingga kita semua bisa saling menjaga. Ini masih banyak lagi. Jadi yang bisa kita kerjakan ada protect mental health, kemudian support non-profit. Jadi misalnya kalau punya ada badan usaha-usaha niat laba untuk bantu, banyak kok sebenarnya yang bisa dilakukan. Ini kebetulan yang dari Amerika, jadi ada Fight Racism juga, tapi saya rasa Fight Racism mungkin ada lah di semua negara, tapi mungkin di Amerika yang paling banyak, jadi mereka masukkan. Oke. Barangkali itu dari saya. Saya rasa mungkin akan sangat banyak, lebih banyak pertanyaannya, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Stefanus untuk presentasinya, untuk penjelasannya kepada kita semua. Sangat jelas, sangat lugas. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering dengar, tapi lewat penjelasan Dr. Stefanus barusan, kita lebih acknowledge lagi tentang bahaya dari COVID-19 ini. Dr. Stefanus, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi mungkin sebelum kita masuk ke kolom chat, saya ingin menggali dulu dari dasar nih, dokter. Semua ini secara khusus, seringkali masih berasa COVID-19 ini kayak ilusi, dok, gitu ya. Ada orang yang kira ini masih jauh dulu di Cina, gitu kan. Masih jauh di Cina, di Wuhan, cuma makin lama makin deket gitu. Terus tahu sekarang makin banyak dan sudah terkena orang terdekat gitu. Bahkan ada yang bilang, orang naif bilang ini kayaknya cuma penyakit masuk angin atau flu yang dikasih merek COVID gitu. Nah, kira-kira tanggapan dari medis bagaimana, dok, ya kan hal ini? Apakah COVID ini gimana, dok? Untuk orang-orang yang masih naif, yang masih kayak percaya nggak percaya, masih kira ini ilusi gitu. Oke. Jadi ilusi sih, saya rasa teman-teman seperti yang Mas Gary bilang ya, memang orang-orang terdekat sudah mengalami. Jadi saya rasa ilusi ini sudah mulai hilang. Tapi ini fakta, ini benar-benar terjadi, dan ini memang kita semua mengalaminya. Siapapun dia, sekarang sudah masuk ke lingkungan-lingkungan yang jauh lebih dalam. Jadi orang-orang yang ada di rumah pun itu sekarang sudah mulai terkena, karena keluarganya ada yang misalnya tetap harus bekerja, harus keluar rumah gitu ya, sementara si papa, mama, kakek itu ada di dalam rumah dan berinteraksi. Ketika si anggota keluarga ini pulang, ini kemudian
tertular. Nah, yang mungkin membuat jadi ilusi adalah ketika orang-orang mengalami swab dan kemudian positif tapi nggak bergejala. Ah, iya, betul sekali. Itu yang paling sering, karena memang 80% populasi kita memang tidak ada gejala. Dan saya sih terus terang lebih mengharapkan semua terinfeksi dan semua tanpa gejala secara kalau boleh milih. Karena dengan begitu kan kita terbentuk antibodi. Tetapi seperti yang saya sampaikan, kesulitannya adalah kita nggak tahu begitu nanti kena ke satu orang, kenapa dia bagus dan kenapa dia jelek. Kita masih nggak bisa define. Oh, si A akan bagus, si B nggak akan ada gejala, si C tidak, si C mungkin akan berat karenanya dia harus dipantau dan sebagainya. Kita nggak tahu. Saya punya banyak kasus, barangkali udah sekitar berapa ya? Mungkin udah cukup banyak. Di mana saya benar-benar nggak bisa juga. Misalnya ada seorang pasangan suami istri umur 70 dan 80 tahun. Keduanya sama-sama positif, tapi keduanya nggak ada masalah apa-apa. Datang hanya bawa hasil, kemudian dok ini hasilnya saya bingung, saya mesti ngapain, saya nggak ada gejala apa-apa. Ya udah, saya bilang ya udah isolasi mandiri aja di rumah Pak, tunggu 14 hari nanti setelah itu di swab, setelah itu selesai. Tapi ada juga yang datang dengan usia 20 tahun, usia 24 tahun, betul nggak ada gejala apapun dan tiba-tiba sesok hebat bahkan sampai batuk berdarah. Jadi benar range-nya itu luas sekali. Oleh karena itu yang penting buat kita adalah satu, penting sekali untuk tidak meremehkan, dan kasusnya memang nyata. Dan kalau Mas Gary pasti lihat juga, teman-teman juga lihat, dimanapun pasti deh di lingkaran teman-teman pasti udah ada yang bukan amit-amit sih, tapi di lingkaran teman-teman pasti ada kasus yang mau share nih hasilnya begini tapi saya nggak ada apa-apa, atau mau share nih hasilnya gini saya lagi sesek banget. Itu kasus itu memang sudah terjadi pada lingkaran dalam kita, dan tentu ketika lingkaran dalam kita atau circle kita sudah mengeluh, tentu kita sudah harusnya sih tidak anggap lagi sebagai ilusi. Jadi kita berharap dapat kekebalan dengan cara yang cepat dan cara yang ringan. Sayangnya vaksin masih belum tersedia, sehingga kita harus sangat-sangat waspada, dan kita berharap untuk tidak tertular tentunya gitu. Oh, ya. Jadi COVID ini sungguh ada ya dok, fakta udah banyak banget di rumah sakit yang terjangkit dan sebagainya ya, dok. Betul. Dokter, mungkin kasih penekanan sedikit. Mungkin kita juga bingung nih, ada orang yang tadi dokter mungkin udah sebut, nggak kenapa-napa nih dok, kayak kita mungkin sekarang nggak kenapa-napa nih lagi Zoom call. Tapi kalau kita iseng swab, jangan-jangan kita positif. Nah, itu kenapa bisa terjadi dok ya? Apa bisaan doang? Ya, jadi gini, kalau swab itu yang mereka cari adalah barangnya. Jadi agak beda ya. Saya jelaskan dulu mengenai rapid, swab yang cepat, swab yang lama. Jadi yang pertama rapid. Rapid itu kita cari antibodi. Jadi yang kita cari adalah pasukan di dalam tubuh kita yang pernah melawan si COVID. Okay. Nah, susah karena memang seringkali pasukan ini nggak pernah datang duluan, pasukannya datang belakangan. Jadi kalau sudah terinfeksi lama, baru dia mungkin muncul gitu. Kenapa saya bilang mungkin? Karena yang diambil hanya sedikit darah. Yang di jari itu dok ya? Jari itu, kan? Ada yang di ujung jari, ada yang di pembuluh darah, tapi pada intinya belum tentu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pasukan yang sama itu bisa melawan kuman yang berbeda. Jadi misalnya pasukan ini untuk melawan corona ternyata juga bisa melawan influenza. Oleh karena itu si rapid seringkali positif pada kasus influenza misalnya. Dan itu seringkali banyak sekali angka miss-nya gitu. Jadi sehingga rapid CT sendiri sebenarnya kita sudah mulai tinggalkan. Dan bahkan dari pertama sebenarnya tidak kita anjurkan, Pak. Cuma aturan pemerintah kemudian muncul, semua harus rapid, ya kita mau tidak mau memang harus mengikuti itu. Karena ya sebenarnya itu lebih ke aspek ekonomi sih sebenarnya. Jadi orang di swab negatif, besok jalan, besok ketularan positif, ya berarti kan swabnya nggak bisa dipakai 14 hari. Jadi itu pertama rapid. Sorry ya, agak melenceng. Jadi yang kedua adalah swab. Nah, swab sendiri yang kita cari bukan pasukannya, tapi musuhnya. Jadi yang kita cari adalah si COVID-nya itu, badan COVID-nya sendiri. Jadi tidak mungkin salah, karena yang dicari adalah materi genetik.
Kalau genetik, kalau kita pernah belajar, genetik itu khas, tidak bisa satu dua spesies yang berbeda memiliki materi genetik yang sama. Materi genetiknya khas. Jadi ada petanda-petanda yang dicari di situ dan khas untuk setiap individu atau setiap spesies. Nah, ketika kita di swab dan ketika kita menemukan hasil positif, berarti kita mungkin kita ada dua. Pertama adalah kita memang terinfeksi dan bergejala, atau yang kedua kita terinfeksi tetapi kita tidak bergejala. Nah, ketika menemukan swab yang positif itu sudah khas, jadi tidak mungkin ada benda lain yang ada di sana, ada barang lain, ada organisme lain, tidak. Itu pure COVID. Jadi memang tidak terbantahkan sayangnya memang. Jadi memang benar COVID itu ada di dalam tubuhnya dan memang menginfeksi. Tetapi yang perlu dimengerti adalah COVID ini bisa bikin gejala dan tidak. Kalau bikin gejala, semua orang pasti percaya, ya kan? Karena dia bergejala nih. Tapi begitu bergejala, pasti membingungkan lah. Saya kan nggak kenapa-napa. Nah, yang paling penting adalah ketika seperti itu, justru jangan dipikirin nggak kenapa-napanya, tetapi COVID-nya memang ada, dan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi orang lain. Jadi yang penting adalah justru ketika kita nggak kenapa-napa nih, selain bersyukur tentunya ya, karena kita nggak kenapa-napa, tapi yang paling penting adalah kita melindungi orang-orang yang ada di rumah, populasi rentan. Apa yang termasuk dalam populasi rentan itu orang tua, kakek kalau masih tinggal bareng gitu ya, atau anak-anak, karena anak-anak ya, Dok. Betul, karena anak-anak juga bisa, karena anak-anak juga kasus kita nggak bagus. Kasus anak-anak kita meskipun memang lebih baik daripada orang tua, orang-orang usia lanjut, tetapi angka kematian, angka kesakitannya lebih tinggi dibandingkan di negara-negara lain. Jadi kita memang cukup mengkhawatirkan untuk COVID pada anak-anak gitu. Oke, wow. Ya, bahaya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan yang masuk di kolom chat ya. Ini saya sudah terima beberapa dari saudara Ronald San. Dia menanyakan seperti ini. Shalom, saya Ronald. Dokter, saya mau tanya, apakah ada virus COVID menyebar di udara? Dan saya ingin tahu banyak orang yang meninggal karena COVID. Dan apakah COVID itu mati dalam tubuh manusia yang sudah meninggal? Kalau mati, berapa lama COVID itu hilang di tubuh orang meninggal? Oh, banyak pertanyaannya. Serta saya pernah mendengar penyakit baru yang bernama happy hypoxia yang lagi booming di Indonesia. Apakah itu berdampak sama dengan COVID bila nggak cepat ditangani bisa mengakibatkan fatal? Dan happy hypoxia itu juga sebenarnya penyebabnya apa ya, dokter? Pada orang pakai masker tuh biasa-biasa aja seperti orang normal, dan tiba-tiba orang tuh jatuh pingsan dan sendirinya. Mohon penjelasan dokter. Saya Ronald dari Persekutuan Doa Domino. Nah, mungkin yang pertama nih dokter, COVID menyebar di udara. Bener apa enggak, Dok? Oke, ini kontroversi sebenarnya, dan ini memang banyak pertimbangannya. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa COVID ini sebenarnya banyak literatur yang menunjukkan bahwa COVID menyebar di udara. Akan tetapi yang penting untuk kita ketahui bahwa diperlukan tindakan aerosolisasi untuk membuat COVID ini jadi lebih mudah menyebar di udara. Apa contohnya? Bersin. Bersin itu adalah tindakan aerosolisasi. Jadi memang aerosol ini si COVID ini menyebar di udara ketika tindakan bersin, batuk itu bisa jadi aerosol. Oleh karena itu masker jadi salah satu titik kuncinya. Yang kedua selain bersin adalah buang dahak sembarangan. Nah, kalau kita lihat deh, kita perhatikan di jalan deh. Kalau kita lihat banyak orang yang masih buang dahak di jalan. Ketika dahak itu mengering, maka dia bisa menyebar ke udara. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang sehat itu sangat diperlukan gitu. Jadi menyebar di udara tidak, tetapi berada di ruang tertutup, kemudian ada batuk, bersin, itu meningkatkan resiko atau kemungkinan dia akan menyebar di udara. Kalau di kita, tindakan-tindakan medis yang bisa menyebabkan aerosolisasi seperti kalau teman-teman pernah dengar ya di nebu atau di uap atau intubasi atau tindakan intubasi, itu bisa menyebabkan peningkatan kemungkinan untuk terjadinya peristiwa aerosolisasi ini gitu. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau di udara itu tidak, dokter ya? Ya, tidak.
Cuma yang whatever itu aerosolisasi itu ya. Oke. Ya. Yang kalau ini orang meninggal karena COVID, itu COVID-nya mati nggak dalam tubuh dia, Dok? Ya, jadi sebenarnya yang perlu dipahami sih sebenarnya COVID itu adalah virus atau virus. Virus itu seperti kebanyakan virus dan semua virus lainnya, dia membutuhkan inang atau host untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi tanpa inangnya dia akan mati. Berapa lama matinya? Memang masih estimasinya masih cukup bervariasi ya, tetapi memang sebenarnya ketika dia mati ya 1-2 hari dia akan mati. Nah, yang penting adalah sebenarnya ketika seseorang itu meninggal dan kemudian sudah dibungkus di plastik wrap dan sebagainya, sebenarnya dia sudah tidak seharusnya dia tidak menular karena kan sudah dibungkus gitu ya. Nah, yang susah adalah ketika orang yang membungkus ini juga tidak memperhatikan protokol kesehatan sehingga akhirnya jadi menempel pada benda-benda mati yang tadi saya bilang, menempel pada kayu petinya, kemudian menempel pada badannya, APD-nya, dia salah lepas APD, kemudian tertular dan sebagainya. Maka dari itu sebenarnya Indonesia sebenarnya sudah menerapkan protokol yang sangat-sangat ketat menurut saya, bahkan jauh lebih ketat. Jadi dia bungkus, orang-orang tuh boleh ngelayat kurang dari 15 menit, setelah itu sudah. Jadi sebenarnya ini sudah benar. Nah, kemudian saya mungkin lanjut lagi ke happy hypoxia ya. Happy hypoxia ini sebenarnya bagian dari COVID. Jadi kita lihat banyak pasien-pasien COVID yang tidak ada sesaknya sama sekali, bernapas lancar, kemudian bicara juga tidak terputus-putus, tidak sesak gitu ya. Tetapi begitu diukur saturasi oksigennya di dalam darah ternyata di bawah 90%. Banyak sekali. Dan ini kasus ini sebenarnya baru booming sekarang, tapi dari awal April itu kita udah lihat teman-teman kami di daerah Banten itu kita punya satu bangsal khusus untuk COVID dan itu banyak sekali yang 70% saturasinya, 60% pasiennya masih sisir-sisir, pasiennya masih bisa jalan, masih bisa aktivitas betul, dan itu cukup mengkhawatirkan gitu ya, karena dia nggak ngerasa sesak dan suatu saat dia memang bisa kehabisan, ketika dia memang kehabisan oksigen memang dia akan baru mengeluh sesak sih, tapi kita bisa prevent lebih awal ketika saturasinya memang turun. Apa penyebabnya? Karena virus itu sendiri ternyata bikin banyak sumbatan di pembuluh darah paru, sehingga pada akhirnya paru itu kehilangan kemampuan untuk bernapas secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, isolasi mandiri itu termasuk di dalamnya adalah menggunakan memantau saturasi sepanjang bukan sepanjang hari ya, menghitung mengukur saturasi 2 kali dalam sehari misalnya, atau 3 kali dalam sehari. Sehingga pasien-pasien kita banyak yang akhirnya beli alat itu, dia mengukur saturasinya. Sebenarnya di handphone kalau nggak salah ada, tapi tetap yang paling akurat yang ada di tangan. Nah, kita anggap di atas 90% itu oke. Gitu. Oke. Paham, dokter. Lalu dokter ada pertanyaan nih. Mau tanya, apakah orang yang pernah positif dan sembuh negatif swab-nya, dia sudah otomatis memiliki imun? Atau masih mungkin terjangkit lagi? Nah, ini banyak juga beredar berita di media sosial yang membingungkan sih, dok. Betul. Jadi kasus ini dulu sebelum tanggal 25 Agustus saya selalu bilang sama pasien saya, nggak mungkin ada reinfeksi. Karena badan kita udah membentuk antibodi, jadi hampir nggak mungkin. Saya setuju, tetapi kemudian tanggal 25 Agustus keluar paper dari Spanyol menunjukkan adanya kasus reinfeksi, jadi infeksi berulang. Memang kasus infeksi berulang ini karena kita sudah punya antibodi, kasusnya nggak berat. Tetapi kasus yang nggak berat ini kan berarti orang ini tetap bisa menularkan ke orang lain gitu. Oleh karena itu meskipun nggak berat, pilihannya tetap memang harus isolasi untuk mencegah orang-orang lain tertular. Kasus reinfeksi ini sendiri sekarang mulai banyak di Indonesia, khususnya Jakarta. Kalau nggak salah minggu lalu deh, beberapa teman-teman saya juga di tim juga kita menemukan banyak laporan-laporan kasus yang menunjukkan bahwa sudah mulai ada reinfeksi. Memang tidak berat dan terbukti dari PCR-nya, terbukti dari nilai CT value dan sebagainya, kasusnya nggak terlalu berat. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ini akan menginfeksi orang lain yang belum pernah terkena sebelumnya. Jadi sehingga pilihan kita mau tidak mau memang meminta mereka-mereka yang terinfeksi untuk isolasi mandiri gitu. Kembali lagi masuk ke ruang isolasi, baik di rumah ataupun di tempat-tempat yang mereka miliki gitu.
Oh, di Jakarta sudah banyak ya dok berarti ya yang kena lagi gitu, reinfeksi. Saya sendiri ada satu, tapi untuk bisa membuktikannya susah sebenarnya. Jadi kita bicara soal ini agak teknis, tapi untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus reinfeksi, berarti kita harus membuktikan bahwa kuman yang berbeda. Jadi kuman yang masuk adalah kuman coronavirus yang punya strain yang berbeda. Jadi dia dalam spesies, meskipun kita manusia kan kita bisa bedain, saya, Mas Geri dan sebagainya kan kita tetap bisa bedakan. Nah, di luar negeri itu ada namanya whole genome sequencing, dan itu bisa dikerjakan. Di kita nggak bisa. Jadi untuk membuktikan bahwa reinfeksi benar-benar ada di Indonesia memang susah. Tetapi yang kita bisa pantau adalah kita lihat gejalanya kok ada, di swab kok positif lagi. Jadi memang ada kasusnya, tapi kita untuk membuktikannya cukup sulit sebenarnya. Oh, oke, saya paham. Dokter, ini langsung lompat ke pertanyaan Ronald Sun lagi. Biasanya orang yang terkena reaktif OTG atau positif COVID dianjurkan makan vitamin apa? Oke. ini agak banyak ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada vitamin C lah, vitamin D, selenium, apalagi itu banyak tuh. Vitamin E, kemudian zinc, kemudian apalagi ya? Satu lagi ada yang obat-obatan Cina gitu, banyak sebenarnya. Nah, untuk yang OTG ya, jadi untuk yang memang terbukti positif, yang mereka harus konsumsi adalah vitamin C, vitamin D, vitamin D, beberapa literatur menunjukkan vitamin D, kemudian zinc. Jadi sebenarnya sudah ada pakemnya apa yang harus kita berikan. Memang literatur yang ada memang faktanya nggak kuat, tetapi selama tidak memberikan efek samping, vitamin ini sebenarnya boleh diberikan. Tapi yang sebenarnya penting adalah yang harus kita ingat adalah lihat dari makanan minumnya dulu. Kalau pola makanan minumnya baik, makanannya beragam, ada sayur, ada daging, kemudian ada buah-buahan. Sebenarnya jangan-jangan kita harus menghitung apakah memang kita perlu suplemen yang sebanyak itu. Misalnya saya setiap hari makan jeruk dok, kandungan jeruk vitamin C-nya segini, saya butuhnya segini, saya hanya tambah 1 vitamin saja. Nah, tapi itu ini ya, di negara kita nggak banyak yang mengerti mengenai konsep itu. Kalau di luar negeri banyak yang tahu gitu. Karena mereka kalau kita kan kalau haus ya mungkin kita nggak sempat lihat, kita nggak sempat lihat ingredientnya juga kan. Minuman kita nggak lihat ingredientnya. Makanan, yang penting ini enak nih, sikat aja deh gitu. Jadi ya itu Indonesia banget sih dok. Ya kan, jadi agak susah. Nah, kalau saran saya pilih satu multivitamin yang lengkap. Dosis vitamin C biasanya yang saya perhatikan. Kenapa? Karena vitamin C ini yang paling gampang untuk kita lihat. Begitu vitamin C-nya above bisa di atas 1000 ya, saya biasanya hati-hati sekali itu, karena dosis vitamin yang lainnya jadi lebay, jadi tinggi sekali gitu. Jadi kita perhatikan baik-baik. Nah, biasanya saya ajarkan vitamin C cukup 500 mg, nggak usah sampai 1000. Tapi kita dapetin asupan dari yang lain, dari vitamin-vitamin yang sifatnya natural, sehingga pada akhirnya jadinya sama. Kenapa? Karena harus diperhatikan juga vitamin ini kita butuhkan dalam allow dietary intake atau ADI, nggak segitu sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah ginjal dan sebagainya harus hati-hati, karena vitamin yang berlebihan juga efeknya negatif buat ginjal gitu. Oh iya. Dokter, kalau hipoksia ada obatnya nggak? Unfortunately tidak. Kita harus menunggu. Kita hanya memantau yang bisa kita lakukan sambil memang dia akan subside dengan sendirinya. Nah, yang kita perhatikan adalah ketika ketika saturasi kita di bawah 90, maka kita harus melaporkan diri ke rumah sakit. Nah, pemantauan seperti inilah yang sebenarnya jadi kelemahan gitu. Jadi kelemahan buat Indonesia khususnya, karena swabnya kapan, hasilnya keluarnya kapan, puskesmas baru nelponnya kapan. Itu klasik lah di Jakarta khususnya. Sehingga akhirnya banyak dokter termasuk saya yang akhirnya mengambil alih fungsi puskesmas itu dengan menanyakan kondisi daily-nya mereka. Jadi kita bisa tahu, dan biasanya kita minta mereka punya saturasi, mereka beli saturasi, kemudian mereka ukur setiap harinya, mereka kabarin ke saya. Nah, ketika saturasi mulai turun di bawah 90%, maka udah waktunya saya masukin pengencer darah. Nah, pengencer darah sendiri nggak mungkin saya kasih di rumah, karena kalau nggak nanti kan berdarah di rumah. Efek samping pengencer darah kan perdarahan tuh. Jadi nanti kalau saya kasih tanpa pemantauan malah bahaya.
Oke. Dok, ini ada yang nanya nih, Dok. Ini pertanyaan dari salah satu teman kita yang paling parnoan nih, Dok. Kira-kira biaya pengobatan di RS sama orang yang terkena COVID? Mana sih? Ya, oke. Wah, oke. Biayanya jadi sebenarnya ini juga kesukaran kita gitu ya. Kalau mau bicara sebenarnya untuk biaya, RS semua rumah sakit pemerintah pasti ditanggung. Semua rumah sakit pemerintah itu biayanya ditanggung ya. RS semua ditanggung. Dibayarkan apa enggaknya, nah itu fakta lain yang harus kita bahas di tempat lain. Tapi lama, Dok. Itu kita akan di tempat lain, tapi ditanggung untuk rumah sakit pemerintah. Nah, kesulitannya adalah yang terjadi di level rumah sakit swasta. Yang kesulitannya adalah begini, karena tentu kita mengerti bahwa cost-nya besar. Kita juga paham bahwa lama rawatnya juga besar. Kita juga paham bahwa obat-obatan yang harus masuk tentu juga banyak. Oleh karena itu biayanya menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, pemerintah memang menjanjikan bahwa semuanya akan di-cover, tetapi begitu kita masuk ke dalam perinciannya, ternyata ada beberapa obat-obatan yang memang kalau kita masukin, dia nggak cover, gitu. Jadi itu membuat rumah sakit jadi maju mundur sebenarnya untuk apakah kita akan, karena susahnya begini, di rumah sakit itu kan kadang-kadang kalau di rumah sakit swasta tentunya kan kita, jadi kalau kita mengharapkan biaya dari pemerintah yang datangnya kapan, tentu kan itu cost harus running. Kalau kita bicara bisnis kan sebenarnya itu tidak membisniskan, tapi kan ada biaya yang harus dibayar, terutama biaya-biaya barang yang cukup mahal, sehingga nggak bisa. Pada akhirnya mau nggak mau pasien akhirnya membayar sendiri, baik biaya diri sendiri maupun asuransi. Jadi kalau mau di cover, kalau kita bicara cover, RSUD udah pasti cover deh, rumah sakit pemerintah udah pasti cover. Tapi rumah sakit swasta itu banyak sekali perdebatan dimuncul di dalam rumah sakit swasta itu, karena mereka jalan sendiri, yang membiayai kehidupannya rumah sakit ya rumah sakitnya sendiri, gitu. Dan itu menjadi kesulitan yang sangat besar, dilema sekali tentu, karena kita juga nggak mau sampai ini orang udah sakit gitu ya, kemudian dia juga biaya jadi tinggi, mereka juga tambah sakit, kantongnya juga ikutan sakit gitu. Kita juga nggak mau. Tapi ya ini ketidaksempurnaan yang harus segera kita benahi sih. Oke. Dokter, ini ada yang tanya, apa saran teman saya lebih efektif jika oleskan minyak kayu putih pada masker sebelum dipakai? Oke. Nah. Inilah susahnya, inilah Indonesia. Banyak sekali herbal yang tiba-tiba muncul ya. Jadi minyak kayu putih, kemudian apa lagi? Ada banyak gitu. Jadi ada yang hanya minyak kayu putih. Ya. Air putih dicampur minyak kayu putih, ada juga. Saya sampai bingung juga gimana ya, rasanya kayak apa ya, saya belum pernah soalnya. Tapi begini, minyak kayu putih itu sendiri tidak terbukti secara efektif bekerja pada kondisi di luar laboratorium. Jadi penelitian itu menunjukkan di level laboratorium, tidak di level aplikasi klinis. Oleh karena itu, kita nggak bisa buktikan, karena banyak penelitian yang bagus ketika di level laboratorium. Jadi pakai sampel, tidak dikondisikan seperti kondisi nyata. Karena banyak sekali penelitiannya bagus di level penelitian, tetapi begitu masuk ke level klinis itu udah nggak ada efeknya, gitu, malah nggak bagus. Oleh karena itu, minyak kayu putih sampai saat ini tidak kita rekomendasikan untuk diberikan pada masker, pada air putih. Jadi sebenarnya tidak kita, cukup masker biasa yang bersih, dan kita punya tata cara yang benar untuk melepas masker. Sebenarnya itu saja cukup. Cukup lah ya itu. Kalau yang minyak kayu putih apa ya, susah dibuktikan secara empiris gitu. Iya, betul sekali. Dok, ini pertanyaan lagi. Sekarang kan gejala banyak sekali, bahkan gejala yang mirip penyakit lain tuh mirip-mirip. Nah, bagaimana cara menyikapinya nih gejala-gejala tersebut, sedangkan banyak orang yang kita nggak punya cukup uang lah secara ekonomi untuk swab gitu, Dok. Oke, betul. Ya. Jadi begini, gejalanya banyak banget. Jadi bahkan gejala kelainan kulit pun
itu banyak kita temukan sebenarnya. Kok kulitnya merah-merah, kayak alergi biasa, begitu dicek ternyata COVID, dan memang literatur luar negeri ternyata menunjukkan banyak sekali. Nah, yang paling penting satu, datang ke rumah sakit. Kalau memang mampu secara ekonomi mau cek swab yang cepat di rumah sakit swasta bisa. Kalau memang misalnya tidak mampu secara financial, mau datang ke puskesmas bisa. Karena pelayanan swab yang tidak berbayar atau gratis itu dikerjakan sama rumah sakit pemerintah. Jadi bisa aja datang, nggak masalah datang. Cuma kesulitannya begini, kesulitannya adalah swab sekarang hasilnya keluarnya belum tahu kapan. Karena pemerintah ini kan karena tentunya yang sifatnya gratis kan. Kalau yang gratis dong. Iya. Jadi kalau pernah cepat, pernah 3 sampai 5 hari itu keluar. Tapi pernah juga ada pasien saya keluar sampai 10 hari. Yang mana kalau memang kita masih di usia aktif seperti sekarang, 10 hari berada di ruang isolasi itu menyiksa sekali karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Ya, mungkin orang yang nggak ngapa-ngapain memang ada di rumah, buat dia 10 hari ya nggak masalah lah dok, udah biasa. Saya juga tinggal tinggal di selama ini juga memang udah ada di rumah terus, nggak masalah lah buat saya. Saya juga tinggal cuma berdua sama istri saya, sama suami saya, kami bisa isolasi mandiri, nggak masalah. Tapi buat kita yang kerja, dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar harus beraktivitas kembali, itu susah. Ya, ini memang masih jadi dilema yang belum ada titik terang kali ya, dok. Betul. Dokter, ini sudah menjelang jam 3, minta maaf mau tanya dokter, bisa sedikit lewat dari jam 3, dok? Bisa, nggak masalah, saya udah ini kebetulan udah selesai. 3.15 ya, dok? Boleh, silakan. Oke. Dokter, ini ada salah satu teman yang dia habis terkena COVID nih, dari saudari Imelda Linda. Mungkin dokter bisa lihat juga di grup chat. Dok, sebelum saya terkena COVID, liver saya belum pernah ada gangguan. Tetapi setelah saya sembuh dan saya medical check up, ternyata ada gangguan pada liver saya. Sehingga saya sering mengalami alergi yang hebat, yang belum pernah saya alami sebelum saya terkena COVID. Apa yang harus saya lakukan sekarang ya, dok? Dan apa yang harus saya konsumsi untuk mengatasi ini? Terima kasih. Wah, jadi setelah COVID ada alergi, dok. Oke, jadi begini, gangguan pada liver memang banyak sekali pada COVID. Jadi SGOT, SGPT tiba-tiba naik cukup tinggi, kemudian kadang-kadang ada yang pada kasus yang berat bisa kuning dan sebagainya. Nanti dia akan turun pelan-pelan sekali, bisa sampai 3 minggu bahkan 1 bulan itu baru benar-benar normal. Nah, kemudian yang paling penting yang harus kita lihat, alerginya ini harus diidentifikasi. Karena saat ini memang belum ada literatur yang menunjukkan bahwa alergi ini lebih mudah terkena alergi berhubungan dengan COVID. Nah, alergi ini harus kita perhatikan apakah ada obat-obatan yang kita konsumsi. Karena seringkali yang paling sering terjadi adalah tiba-tiba kita dikirimin oleh keluarga, ini ada obat herbal, obat dari Cina bagus nih. Kemudian ini ada obat-obatan tambahan nih katanya bagus. Nah, obat-obatan terutama herbal itu cukup berbahaya karena herbal ini yang tidak terstandar seringkali justru bikin alergi. Jadi ini harus kita evaluasi gitu. Dan sebelumnya saya mau terima kasih sekali untuk Imelda juga yang sudah sharing bahwa dia sudah terkena COVID, karena ini yang penting. Karena justru orang itu akan sadar ketika ada teman dekatnya yang bisa bersaksi bahwa saya pernah kena COVID, kasusnya memang benar-benar nyata dan saya memang saat ini sudah menyatakan sembuh. Karena ini perlu keberanian yang besar loh untuk ngomong seperti ini. Jadi saya apresiasi sekali kalau Imelda bisa cerita bahwa dia pernah COVID. Nah, untuk masalah alerginya sendiri, kita harus evaluasi. Saya nggak bisa sampaikan di sini, tapi kita harus evaluasi karena kita harus lihat alerginya seperti apa dan apa pencetusnya gitu. Dok, kalau orang sudah kena COVID, paru-paru udah bintik-bintik, dok. Itu ada yang bilang udah jadi cacat, nggak bisa balik lagi paru-parunya. Itu bener nggak sih, dok? Oke, ini saya punya kasus cukup menarik memang, kasus COVID yang seperti ini. Jadi memang paru-parunya itu ada dua. Yang pertama adalah laki-laki umur 80 tahun, seorang kakek-kakek, aktiviti biasa di rumah, berkebun dan sebagainya. Saya ronsen di hari pertama, kemudian di hari kelima saya ronsen ulang. Ternyata ronsennya tambah jelek. Tapi di hari kelima pasiennya bisa ngapa-ngapain. Yang awalnya lemes, pasiennya udah aktivitas biasa dok. Saya kadang-kadang jalan pagi, pakai masker jalan pagi gitu ya. Bisa, kemudian saya sudah bisa mulai berkebun lagi dan sebagainya. Tapi ada juga kasus yang mana batuk-batuk dari awal, kemudian selesai dinyatakan negatif masih ada batuk-batuknya.
Jadi physical activity-nya terbatas. Yang tadinya dia bisa olahraga 1 jam, kemudian turun 30 menit, kemudian sampai begitu lagi sakit banget dia nggak bisa olahraga. Karena begitu olahraga langsung batuk-batuk lagi, langsung sesak lagi, nggak bisa. Nah, yang bisa saya lakukan adalah, yang bisa saya sampaikan adalah saya nggak tahu kenapa yang satu bagus, yang satu jelek. Itu pertama. Yang kedua, paru-paru yang gambarannya titik-titik seperti itu tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa beraktivitas kembali. Nah, saya punya kasus, kebetulan lagi rawat juga, kasus saya infeksi. Pada gambaran pertama, parunya jelek sekali. Ternyata, begitu gambaran kedua, parunya jauh lebih bersih. Jadi, apakah dia reversible atau bisa hilang? Bisa. Apakah kemudian tetap tidak bisa hilang? Bisa juga. Pada kasus tadi yang olahraga 30 menit, 15 menit, akhirnya nggak bisa olahraga, bisa juga. Apa yang harus dilakukan? Kita harus maintain physical activity. Mungkin pernah dengar ya istilah di olahraga VO2 max, lung capacity. Nah, itu harus terus kita perbesar. Jadi ketika kita sakit pun, saya biasanya minta sama pasien-pasien saya tetap olahraga, tapi ringan. Gimana kita bisa tahu kita olahraga ringan atau berat? Biasanya dari heart rate nih, yang suka nge-gym pasti tahu nih. Heart rate, gimana cara ngukur heart rate-nya? Kalau saya biasanya mild to moderate activity, jadi sekitar 80% dari denyut maksimal. Jadi ada rumusnya tuh. Nah, teman-teman bisa hitung tuh. Berarti 200 berapa, kurangin umur, kali 80%. Oh, heart rate saya segini. Pasien-pasien saya, yang tadinya heart rate biasa sepeda, sekarang kan lagi ngetren nih sepeda nih ya. Biasa sepeda, kemudian biasa olahraga, jogging, dan sebagainya. Yang tadinya olahraganya biasa, heart rate-nya nggak pernah segitu, tiba-tiba baru naik sedikit, baru masuk sedikit olahraga, heart rate-nya udah tinggi. Nah, biasanya saya minta pantau dari heart rate-nya. Kamu lihatin aja deh heart rate-nya. Kalau heart rate-nya segini, stop olahraga. Nah, jadi dengan physical exercise yang minimal, kita ternyata merecovery pada akhirnya. Sekarang beberapa pasien saya yang sudah sembuh, olahraganya udah mulai naik. Jadi 15 menit, dok, udah balik ke 30 menit, dok, udah balik lagi ke 1 jam, dok, udah balik lagi, udah normal kayak biasa. Jadi, ada yang kasusnya jadi berat, sehingga perlu exercise. Ada juga yang nggak berat, sehingga aktivitasnya tidak terganggu gitu. Dokter, ini ngomong-ngomong olahraga nih, udah nyinggung olahraga. Lagi COVID begini kan, gym-gym pada tutup nih, yang biasa nge-gym di mall segala macem. Olahraga yang dianjurkan apa sih, dok? Kata WHO kan outdoor lebih baik. Cuma sekarang jadi dilema, dok. Orang sepedaan rame-rame, habis itu jadi nongkrong-nongkrong di klaster baru, dok. Jadi gini, jadi sebenarnya ini menarik sekali. Jadi curhat masalah sendiri ya MC-nya tuh. Oke, jadi gini, Indonesia tuh memang unik. Orang Indonesia suka tuh justru barangkali kalau kita lihat komposisi olahraga sama nongkrong, itu nongkrongnya sebenarnya. Dan itu banyak. Dan terus terang saya juga nggak bisa melarang karena saya sendiri juga suka gitu. Kita hangout. Iya, kita hangout saya kemarin hangout sama teman-teman. Dan teman-teman ini dari pusat COVID semua gitu. Jadi pusat COVID semua, kita akhirnya baru bisa cerita, baru semuanya. Cuma yang penting adalah protokolnya. Protokolnya harus ketat. Ketika saya bertemu dengan teman-teman, saya harus pakai masker, wajib. Apapun caranya, masker ini harus tetap membantu. Nah, kembali lagi ke bahasa olahraga, selama protokolnya kuat, nggak masalah. Tapi kan nggak semua orang biasa pakai masker. Ya. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah kalau memang orangnya punya budget, saya akan minta, yuk beli satu alat, ada di rumah. Yang paling gampang sepeda statis. Sepeda statis buat orang-orang yang suka olahraga sepeda itu sebenarnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh bedanya kan. Kalau kita lihat kalau nge-gym itu kan ada TV di depan kan, jadi orang nggak bosen buat sepeda statis. Nah, bikin aja seperti itu yang gampang. Kemudian kalau misalnya nggak bisa, sepeda statis susah gitu. Bikin olahraga kecil di rumah kalau punya halaman. Kalau punya halaman, jalan muter-muter di halaman itu, atau jogging sedikit, atau lari di tempat, itu sebenarnya bisa. Tinggal cuma satu sih kata kuncinya sih sebenarnya. Protokol. Niat dan protokol. Niat olahraga itu susah. Iya, saya juga bilang sama teman-teman juga gitu. Saya punya pasien juga gitu. Saya bilang, dok, saya mesti begini, mesti gimana olahraga? Ayo olahraga, ya dok, ntar tunggu. Hujan kan waktu itu, tunggu hujannya berhenti. Udah hujannya berhenti, dok, ntar dulu deh dok. Nah, ini udah pasti masalah niat nih saja. Ayo diusahain. Akhirnya olahraga. Jadi intinya olahraga bisa apa saja selama dia mild to moderate exercise. Mild to moderate-nya gimana? Kita define sendiri, nanti ada banyak literaturnya, tapi intinya hitungannya dari heart rate atau nadi.
Bisa ngitung nadi nggak dok? Saya nggak bisa ngitung nadi. Kalau punya HP atau punya jam tangan, boleh. Mungkin nggak terlalu akurat, tapi sebenarnya cukup. Atau ngitung sendiri, kalau buat yang mau lihat literatur di YouTube tuh banyak untuk ngitung nadi. Olahraganya boleh apa saja, selama selama nyaman gitu lah. Orang tua tentu jangan diajak maraton. Orang tua paling Jangan. ya olahraga ringan gitu ya. Itu cukup kok. Sudah cukup, jauh lebih daripada cukup gitu. Yang penting adalah ada physical exercise-nya, bentuknya apapun nggak masalah gitu. Berarti sekali lagi outdoor lebih aman daripada indoor, tuh benar ya dok? Outdoor tetap sebenarnya dengan selama protokolnya bagus, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalaupun misalnya indoor, usahakan tetap kena matahari. Nah memang begini, ini ada fakta yang menarik mengenai matahari. Semua orang selalu berpikir bahwa dengan kena matahari, kemudian saya akan kebal sama corona. Faktanya tidak, tetapi secara tidak langsung sinar matahari pagi antara jam 9 sampai jam 10 itu mengubah vitamin D di dalam kulit kita yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, sehingga vitamin D ini berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan kita untuk menangkal corona. Jadi sebenarnya tidak secara langsung, tidak matiin langsung gitu. Jadi outdoor better, tapi tetap harus pakai protokol. Kalau nggak memungkinkan, di halaman rumah, tetap outdoor, tetap kena matahari, dan tetap bisa olahraga. Oke. Protokol, ya, oke. Dokter, ini ada teman yang nanya, dia kena asma nih. Mungkin kalau asma tuh biasa di nebul ya, dok. Oke. Nah, itu saya nggak ngerti nih dok, maksudnya kalau asma selain nebul ada yang lain kah gitu? Mungkin takut kena aerosolisasi itu ya, atau nebul itu. Saya kurang paham jujur dunia medis. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nebulisasi itu sebenarnya udah senjatanya apa namanya? Ini saya coba share ya. Senjatanya apa namanya dok? Senjatanya si pasien-pasien dengan asma. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, nebulisasi menjadi salah satu barang penting nih, yang kayak begini-begini nih, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau nebul-nebul begini nih, nah ini sebenarnya senjata utamanya. Tetapi sebenarnya ada, kalau teman-teman pernah dengar namanya diskus atau serotype, alat seperti ini, kemudian inhaler. Nah, inhaler yang seperti ini, misalnya yang seperti ini. Sorry, ini bukan merek ya. Ini kebetulan saya googling dan ini ketemu. Ini yang sebenarnya bisa sebagai pengganti. Nah, bagaimana teman-teman bisa tahu, dok, alat yang ini cocok, alat yang ini nggak cocok? Nah, itu adalah dengan cara teman-teman memang harus ketemu sama dokter untuk share. Dok, saya biasanya nebulisasi pakai ini. Boleh nggak, dok? Saya dapatkan alat yang seperti ini atau alat yang bentuknya seperti ini. Boleh. Nah, dosisnya harus dikonversi dulu sehingga nanti dapat barang yang tepat dengan alat yang tepat. Gitu. Jadi kita bisa gantikan dengan begini, dengan alat-alat yang seperti ini, dan ini tidak membahayakan lingkungan kita karena dia langsung masuk ke mulut, langsung masuk ke saluran nafas. Gitu. I see. Ya. Dokter, ini sudah jam 13.10, mungkin saya tanya ke pertanyaan lain yang mungkin ini kita semua bertanya-tanya nih. Saat ini kan kita sepertinya harapannya adalah divaksin, dok. Kalau ngelihat kondisi penduduk Indonesia gitu ya, yang susah dibilangin, yang tetap sepeda rame-rame. Nah, dok, sejauh mana kita boleh berharap sama vaksin nih, dok? Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting dan memang harusnya kita berjuang untuk lebih banyak fokus untuk ini. Jadi saya sebenarnya berharap bahwa kita tuh bisa menurunkan angka kematian, angka penularan, sehingga pada akhirnya dokter dan tenaga medis lainnya bisa lebih fokus untuk hal-hal yang sifatnya jauh lebih penting, yaitu vaksin. Vaksin saat ini sayangnya memang kita belum menggembirakan karena vaksin itu sendiri, kalau teman-teman pernah lihat atau pernah baca, Januari 2021 Presiden Jokowi menyatakan siap untuk produksi vaksin. Nah, di saat yang sama ada satu vaksin yang sedang di stop karena ternyata menyebabkan transversus mielitis atau penyakit saraf lah gitu. Meskipun ini belum diketahui apakah memang mielitis transversus ini bagian dari bagian dari vaksin atau memang orang ini memang punya gitu, memang muncul bersamaan. Nah, tetapi
yang perlu kita ingat sama-sama bahwa vaksin ini sebenarnya membutuhkan waktu yang puluhan tahun sebenarnya untuk jadi sempurna. Oleh karena itu, tetap harus hati-hati. Ketika vaksin nanti sudah diproduksi, saya memang menyarankan selama itu aman, kita vaksin sama-sama. Tetapi protokol harus jalan, karena kita nggak tahu efektivitasnya. Dan kita harus pantau sama-sama efektivitasnya baik atau tidak. Karena yang kita hitung sebenarnya nanti ada agak rumit, tapi yang kita hitung adalah circulating antibody. Jadi antibodinya harus kita hitung bertahan berapa lama. Kalau teman-teman pernah dengar, vaksin influenza misalnya, itu harus divaksin setahun sekali misalnya, kan begitu. Atau vaksin hepatitis, 3 kali satu, kemudian ditambah dengan 2 booster, setelah itu perlindungannya selama puluhan tahun. Nah, itu kan diteliti. Nah, yang ini kita belum teliti, sehingga ketika vaksinnya jadi, teman-teman tetap harus berhati-hati, tetap harus jaga jarak, sambil menunggu efektivitas dari vaksin ini. Vaksin satu-satunya jawaban untuk saat ini, sampai kita ketemu obat-obatan. Kalau tadi teman-teman lihat di yang saya tampilkan, sebenarnya tidak ada satu obat pun dari obat terbaru, bahkan remdesivir sekalipun, kemudian sentra atau kemudian terapi plasma yang sebenarnya hasilnya benar-benar baik gitu loh. Memang di satu orang baik, tapi di orang lain belum tentu. Jadi memang ini banyak sekali kesulitannya. Jadi senjata kita yang paling utama saat ini adalah 3M tadi. Senjata kita yang kedua, yang berikutnya mungkin efektif adalah vaksin. Saya sih terus terang memang kita sangat berharap dengan vaksin. Kemungkinan besar akan baik, tetapi efektivitasnya berapa lama? Itu yang jadi pertanyaan pentingnya sekarang. Berapa lama sih dia bagus? Gitu. Berapa lama lagi kita harus booster gitu. Tapi paling tidak bakal membantu lah dok ya, menekan angka penyebaran. Entah nanti mungkin setahun 2-3 kali vaksin gitu ya. Betul. Itu harapan kita bersama. Dokter, dari dunia medis saat ini mungkin dokter kanan kiri banyak yang bisikin dari yang lagi nguji. Kira-kira kapan dok bisa mulai suntik dok? Oke. Ada bocoran gitu nggak dok? Kalau dibilang Jokowi Desember mulai suntik atau Januari mulai terlalu muluk, atau emang bener bisa dok sebetulnya? Sebenarnya belum. Kalau kemarin kita baru ada konferensi pertemuan ilmiah tahunan di penyakit dalam, memang tanggalnya belum ada. Tanggalnya ini masih jadi pertanyaan besar kapan munculnya. Tetapi besar sekali harapan kita 2021 at the very least, sesuai dengan pernyataan WHO, yang paling cepat adalah pertengahan tahun. Wah, tapi kita terus berharap ini bisa jauh lebih cepat daripada yang kita prediksi gitu. Biar gimana pun ini masih jadi satu-satunya ujung tombak kita gitu untuk melawan si COVID ini. Oke. Dokter, mungkin kita sudah di akhir. Dokter, sebagai penutup nih, dokter ada nggak sih kira-kira cerita yang paling berkesan atau yang paling emosional saat menangani pasien COVID-19? Supaya untuk jadi pelajaran kita, untuk jadi penguatan kita juga, terlebih vaksin kayaknya masih lama nih dok. Banyak sebenarnya cerita-cerita, karena ketika saya melakukan pemantauan mandiri, semuanya jadi sangat-sangat personal buat saya, buat pasien juga ya. Semuanya itu sangat-sangat memberikan punya kesan yang sangat-sangat mendalam untuk saya tentunya, dan untuk juga cerita. Ada banyak cerita sebenarnya, tapi cerita yang paling memang cukup berkesan adalah ketika ada beberapa pasien yang datang bingung, kemudian ketakutan setengah mati terkait COVID gitu ya, kemudian datang berobat, dan kemudian saya melihat sekali ekspresi lega pasien itu ketika kita udah bilang bahwa oke, ini bagus, kemudian ini sebenarnya itu berkesan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berkesan adalah ketika yang cukup menyedihkan sih sebenarnya adalah ketika orang tua ternyata tertular dari orang tua yang selalu bilang saya selalu ada di rumah, saya nggak pernah kemana-mana, saya selalu ada di rumah. Ternyata memang tertular dari anaknya mungkin nggak bergejala, tetapi orang tuanya akhirnya bergejala. Kemudian gejalanya bisa sampai berat, kemudian akhirnya pasiennya itu pass away, kemudian istrinya nggak tahu, kemudian moga-moga jadi rahasia, moga-moga nggak ada yang tahu, tapi cerita ini berkesan sekali buat saya. Kemudian akhirnya si istrinya positif, suaminya meninggal, istrinya kemudian dirawat sama kita, kemudian setelah dirawat istrinya nggak tahu sama sekali
sampai akhirnya si istri ini karena udah nggak ada gejala lewat pemantauan kita 2 kali negatif pulang. 3 pulang, yang paling berkesan adalah semua anak-anaknya akhirnya kumpul, baru mereka ceritain semua. Wah, itu sedih sekali sih kebetulan. Tapi sebenarnya begini, setiap banyak sekali muncul penyesalan gitu ya, banyak sekali muncul penyesalan di pasien-pasien saya gitu ya. Kenapa saya begini, kenapa saya harus begitu, kenapa saya akhirnya bikin orang sakit dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting saat ini adalah kita harus menatap ke depan. Ini perang, kita nggak bisa terlalu banyak sedih, dan kita juga nggak bisa terlalu banyak lengah gitu ya. Kita harus siap gitu. Saya percaya bahwa ketika kita sudah menerapkan protokol yang baik, ketika kita sudah menjaga diri dengan baik dan tidak lengah, bahwa kita sebenarnya sudah melakukan kebaikan untuk orang lain. Nggak usah muluk-muluk deh, terutama untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk istri yang ada di rumah, untuk suami yang ada di rumah, kemudian untuk orang tua yang ada di rumah, atau kakek yang ada di rumah kalau kita tinggal dalam keluarga besar ya, kita sebenarnya sudah melakukan itu. Dan kemudian yang penting buat kita sama-sama sebenarnya adalah sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ada satu rencana yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Kita nggak tahu ini apa, karena kita lagi ada di dalamnya kan. Nah, ketika di dalamnya kita baru tahu bahwa grand plan-nya, ternyata plan besarnya adalah ternyata Tuhan memberikan rencana yang baik untuk kita semua. Yang penting, yang paling penting untuk kita sama-sama melalui ini adalah peer support atau support dari keluarga, atau support dari sesama. Dan ini kita punya peran yang besar sebagai umat percaya bahwa kita diciptakan untuk saling menolong satu sama lain gitu. Jadi jangan tinggalkan persekutuan ini, karena ini persekutuan yang baik, dan saling menguatkan gitu. Yang terjadi yang susah adalah, yang paling menyedihkan adalah ketika dia sakit, dia diusir dari rumahnya, diusir. Banyak kasusnya begitu juga tuh, sedih juga saya. Yeah. Saya diusir dari RT, dok, disuruh ke Wisma Atlet, disuruh ke sana, disuruh ke sini. Tapi nggak sedikit juga ada yang, nggak sedikit juga ada yang RT-nya belain gitu. Nah, kita nggak bisa berharap dari orang lain, tetapi ketika kita punya persekutuan, maka inilah waktunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan saling menguatkan satu sama lain, dan itu perannya, dan itu energinya besar sekali. Baik. Paham. Baik. Terima kasih Dr. Stefanus untuk waktunya, untuk penjelasannya, dan sudah menjawab pertanyaan dari kita semua, tim kepemudaan, tim OVCR, Karismatik Katolik Jakarta. Dokter, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Sama-sama. Stay safe, stay healthy ya dok. Semoga terus diberikan kekuatan bagi para tenaga medis semuanya. Dan sabar-sabar sama kita warga Indonesia yang mungkin masih bandel ya dok. Terima kasih. Memang tugas kita untuk terus mengingatkan, saling mengingatkan, dan memang kita juga berharap teman-teman semua sehat, keluarga juga sehat, dan jangan khawatir, karena jangan takut, karena Tuhan juga beserta dengan kita. Tuhan bekerja di dalam kita, dan kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat perlindungan yang lebih daripada orang-orang lain. Kita percaya kita akan selalu sehat. Tuhan memberikan perlindungan yang nggak setengah-setengah, perlindungannya sempurna buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Ibu, teman-teman semua, saya minta maaf jika ada banyak pertanyaan yang saya tidak bahas satu persatu karena keterbatasan waktu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin ngobrol sama Dr. Stefanus bisa langsung datang ke Rumah Sakit Gereja Kedoya, ya, tempat Dr. Stefanus Satrio praktek di sana sebagai Ketua Penanganan COVID-19 di sana. Terima kasih untuk waktunya, untuk panitia semuanya, untuk acara pada Talk Live siang hari ini. Semoga cukup menjawab keraguan-keraguan kita, kebingungan kita. Lalu saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk teman-teman semua sebelum kita tutup acara ini. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang merasa terberkati lewat acara ini atau program-program kami yang diadakan oleh YCCR Jakarta. Untuk mendukung kami juga mohon dukungan Bapak Ibu lewat donasi atau persembahan kasih yang dapat ditujukan ke rekening Perhimpunan Shekinah Bina Insani yang teman-teman dapat lihat di layar monitor Zoom. Bantuan Bapak Ibu, teman-teman semua, berapapun itu nominalnya akan sangat membantu kami dalam melakukan karya-karya pelayanan ke depannya, khususnya selama masa pandemi ini, Bapak Ibu, ya, karena selama masa pandemi ini kita perlu pelayanan online, digital, dan sebagainya, dan kami butuh bantuan, dukungan secara khusus dalam bentuk donasi atau persembahan kasih untuk terus mendukung karya kami.
Itu tampilan nomor rekeningnya, rekening BCA atas nama Perhimpunan Sekinah Bina Insani. Lalu yang kedua, saya akan umumkan acara talk live selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan talk live bincang-bincang dengan Bapak Uskup Medan, Monsiur Cornelius Sipayung OFN Cup, yang dimana beliau akan menceritakan pengalamannya sebagai salah satu survivor dari COVID-19. Ya, acara akan diadakan Jumat 18 September 2020, jam 3 sore sampai dengan jam 4 via Zoom meeting. Ya, nanti akan di-relay juga ke YouTube. Untuk linknya, mohon sabar, nanti panitia akan membagikan linknya kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk ikut acara talk live ini. Akan dipandu nanti oleh teman saya, Tony Perianto, ya, dari YCCR Jakarta. Baik, itu lalu yang terakhir, teman-teman semua, jangan lupa untuk terus follow, like, dan subscribe YouTube dan Instagram account dari YCCR Jakarta, ya, untuk terus menyemangati kami semua di YCCR untuk melayani teman-teman semua lewat platform online dan digital ini. Baik, teman-teman semua, Dr. Stefanus, akhir kata, saya Gary Hartono, mewakili semua kru yang bertugas di YCCR, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas acara hari ini. Stay healthy, jaga hati untuk tetap bersuka cita, karena dari hati yang gembira itu obat yang manjur, kalau kata Alkitab, ya. Dan dari hati terpancar kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman semua tetap bersuka cita, dan sampai jumpa di program kami selanjutnya. God bless all, teman-teman. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.